Ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah mengevaluasi pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali dan telah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 61 tahun 2021. Berdasarkan Inmendagri ini, PPKM di luar Jawa Bali dilanjutkan terhitung mulai tanggal 23 November hingga 6 Desember 2021. Selain itu, terdapat berbagai penyesuaian dalam pemberlakuan PPKM di luar Jawa Bali, yaitu untuk kapasitas tempat ibadah di wilayah dengan level 2 dan 1 mengalami penyesuaian sebagai berikut. Untuk tempat ibadah yang berlokasi di zona hijau dan kuning dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75%. Untuk tempat ibadah yang berlokasi di zona oranye dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan tempat ibadah yang berlokasi di zona merah dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%. Untuk detail update zonasi, dapat masyarakat akses pada dashboard publik resmi milik Satgas COVID-19 yaitu covid19.go.id di bagian sebaran peta risiko. Sebagai tambahan, pemerintah daerah dapat memeriksa penyesuaian berbagai sektor lainnya sesuai dengan Inmendagri nomor 61 tahun 2021. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penting untuk diingat, penyesuaian yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 terkini dengan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Implementasi dari kebijakan ini akan terus dipantau dan juga dievaluasi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada 4 negara di Eropa yang sedang mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan. Sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa kasus COVID-19 di beberapa negara di dunia sedang mengalami kenaikan dengan jumlah negara naik yang lebih banyak dari periode Nataru tahun lalu. Di minggu ini, nyatanya sedikitnya terdapat 4 negara yang sedang mengalami lonjakan kasus tertingginya. 4 negara tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman. Saya menyandingkan kebijakan masing-masing negara dalam hal pembatasan aktivitas dan penggunaan masker. Pada awal tahun 2020, keempat negara tersebut mengimplementasikan wajib lockdown dan penggunaan masker. Namun, begitu kasus menurun di bulan Mei, keempat negara tersebut melonggarkan pembatasan, sehingga aktivitas kembali normal dan masker tidak menjadi kewajiban. Sebagai akibatnya, tidak lama terjadi kenaikan kasus mulai kembali di bulan September yang terus meningkat hingga mencapai puncak kasus di akhir tahun 2020. Belgia mengalami kenaikan kasus paling signifikan karena tidak menerapkan pembatasan aktivitas dan wajib masker saat awal kasus mulai naik. Lonjakan kasus ini menyebabkan keempat negara kembali memberlakukan lockdown dan wajib masker. Setelah kasus mulai menurun di tahun 2021, perlahan 4 negara ini melonggarkan pembatasan aktivitas dan kewajiban masker tidak lagi seketat awal. Kebijakan ini bertahan selama kurang lebih 8 bulan dan berdampak pada kasus yang melonjak tajam hingga lebih dari 180 kali lipat. Saat ini, Austria, Belanda, dan Jerman kembali memberlakukan lockdown dan penggunaan masker wajib. Hanya Belgia yang tetap tidak melakukan lockdown, namun menerapkan penggunaan masker ketat. Keputusan kebijakan ini juga tidak mudah untuk dilakukan karena masyarakatnya menentang lockdown hingga melakukan aksi massa. Karena setahun ini terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker yang tidak ketat. Namun, karena cakupan vaksinasi dosis lengkap di 4 negara ini sudah cukup tinggi, maka kondisi kasus yang melonjak tajam saat ini tidak menyebabkan lonjakan pasien ICU dan lonjakan kematian pula. Berbeda dengan saat lonjakan pertama di tahun lalu, di mana belum ada vaksin.
lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien ICU dan kematian juga. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Dari kenaikan kasus di 4 negara ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam. Penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Kepatuhan protokol kesehatan, terutama memakai masker, sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan. Kebijakan bebas masker, meskipun sudah vaksin, tetap tidak bijak untuk diterapkan karena masker adalah tameng utama kita dalam melawan pandemi COVID ini. Kebijakan di suatu negara perlu diselaraskan dengan negara atau wilayah yang berbatasan langsung karena lonjakan kasus yang terjadi pada satu negara dapat mempengaruhi lonjakan di negara atau wilayah lainnya yang berdekatan. Cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien COVID-19 sehingga juga dapat menurunkan potensi kematian akibat COVID-19. Untuk itu, sekali lagi, Indonesia perlu berhati-hati dan penuh kewaspadaan dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru nanti yang sudah di depan mata. Adanya lonjakan pada berbagai negara di dunia tentunya harus menjadi pelajaran agar kita tidak mengalami lonjakan kasus seperti banyak negara lainnya saat ini. Persiapan yang kita harus lakukan adalah kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memantau tren kasus baik secara nasional maupun wilayah masing-masing. Apabila menunjukkan kenaikan, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak terus melonjak. Antar bupati dan wali kota juga dapat untuk saling berkoordinasi mengingatkan dan bahu-membahu apabila terdapat wilayah yang mengalami kenaikan kasus di sekitarnya. Meskipun saat ini aktivitas kembali normal, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan disiplin. Perlu adanya satgas posko di setiap fasilitas umum untuk memantau kepatuhan protokol kesehatan bagi pengunjung, maupun satgas posko di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan warga masyarakat memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah. Masyarakat juga dihimbau untuk bepergian pada lokasi dan kegiatan yang sudah memiliki satgas khusus COVID-19, semata-mata demi menjamin keamanan diri sendiri, keluarga, dan akhirnya berperan dalam mencegah peningkatan kasus pada tingkat regional maupun nasional. Berhati-hati dalam menerapkan kebijakan baru, karena meskipun Indonesia sedang mengalami penurunan kasus, namun banyak negara lain yang sedang meningkat kasusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat importasi kasus masuk ke Indonesia. Meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap sebagai perlindungan maksimal kepada minimal 70% populasi masyarakat.